Oke lah, nungguan sip. Ya, hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fauzan dengan NIM 123200632 dari program studi pendidikan biologi kelas 4B. Di sini saya bermaksud untuk mereview jurnal untuk memenuhi kriteria tugas mata kuliah media TIK. Di sini saya mengambil tema penggunaan media pembelajaran berbasis puzzle dalam pembelajaran biologi untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Di sini saya menemukan satu jurnal yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran TGT menggunakan media puzzle terhadap keaktifan dan hasil belajar kognitif siswa. Sistem Akurasi Manusia kelas 8 MTS Negeri 1 Semarang. Di jurnal ini menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen dengan desain pretest, post-test, control group design. Penelitian ini melibatkan dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok eksperimen kelas 81, yang dimana kelas itu diajar dengan menggunakan model pembelajaran TEMS, Games Turnamen atau TGT, dan media puzzle. Lalu kelompok 2 yaitu kelas 8E. Kelas itu diajar dengan metode pembelajaran konvensional yang hanya menggunakan ceramah tanpa alat bantu media. Pengambilan sampel dilakukan secara acak random dari populasi seluruh siswa kelas 8 MTS Negeri 1 Semarang. Data dikumpulkan melalui observasi untuk mengukur keaktifan siswa dan tes untuk menilai hasil belajar kognitif siswa. Lalu selanjutnya di sini ada isi ya. Yang pertama itu ada keaktifan belajar siswa. Nah, penelitian ini juga mengukur seberapa aktif siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model TGT. Data diambil melalui observasi terhadap indikator-indikator tertentu yang menunjukkan tingkat keaktifan siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Lalu yang kedua itu hasil belajar kognitif siswa. Peneliti ini juga mengevaluasi efektivitas model TGT dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa yang diukur melalui tes dengan soal pilihan ganda. Hasil belajar kognitif menunjukkan seberapa baik siswa memahami materi yang diajarkan, yaitu tentang sistem akurasi manusia. Lalu yang jurnal kedua di sini saya mendapatkan yang berjudul peningkatan hasil belajar biologi melalui model pembelajaran berbasis based learning puzzle kelas 5 di SMA dan diterbitkan pada tahun 2023. Nah, jurnal ini berisi tentang meneliti pengaruh penggunaan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang dibantu dengan media puzzle terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 10 di SMAM 2 Wuluhan. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perubahan lingkungan. Beberapa aspek yang diteliti meliputi yang pertama itu tingkat peningkatan hasil belajar siswa dari siklus pra hingga siklus 2. Yang kedua, efektivitas model PBL dan media puzzle dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga itu perbandingan ketuntasan belajar siswa di setiap siklus yang menunjukkan peningkatan dari 31,82% pada prasiklus menjadi 100% pada siklus 2. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus ya, di mana setiap siklus terdiri dari 3 tahap. Yang pertama perencanaan tindakan, kedua pelaksanaan tindakan, dan yang ketiga itu observasi serta refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes berupa soal post-test untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua itu observasi dan dokumentasi untuk mengevaluasi aktivitas siswa dan proses pembelajaran. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat mengamati dan menganalisis hasil belajar siswa seiring dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah
dan media puzzle. Lalu yang ketiga di sini ada jurnal yang berjudul Pelatihan Penggunaan Media Puzzle bagi kelompok musyawarah guru mata pelajaran MGMP Biologi SMA Kota Malang. Diterbitkan pada tahun 2024. Pengenalan media pembelajaran memperkenalkan bagaimana PBCS dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran biologi. Lalu mengukur tanggapan dan merespon positif guru terhadap pelatihan dan media PBCS yang diperkenalkan, termasuk kemudian penggunaan dan efektivitas dalam menarik minat serta membantu siswa memahami materi. Lalu implementasi praktis, yaitu menilai sejauh mana guru dapat menerapkan media PBCS dalam pengajaran mereka dan bagaimana media tersebut dapat memenuhi kebutuhan siswa di tingkat SMA. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan evaluatif. Peneliti mengumpulkan data melalui yang pertama itu angket, menggunakan angket untuk mengumpulkan respon peserta terhadap pelatihan dan media PBCS. Data ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan pelatihan dan respon terhadap media yang digunakan. Yang kedua itu simulasi, yaitu mengobservasi dan menganalisis pelaksanaan simulasi penggunaan media PBCS oleh peserta untuk melihat keefektifan metode pembelajaran yang diajarkan. Lalu ada tanya jawab, diadakan sesi tanya jawab selama pelatihan untuk memahami pemahaman peserta mengenai media yang diajarkan. Lalu yang keempat ada jurnal yang berjudul Validitas Media Pembelajaran PowerPoint Interaktif dilengkapi crossword puzzle tentang materi jaringan tumbuhan peserta didik, lalu yang diterbitkan pada tahun 2022. Pada jurnal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Research dan Development R&D dengan pendekatan EDDA yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Namun penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap pengembangan. Pada tahap analisis, penelitian melakukan wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan media pembelajaran. Tahap desain melibatkan perancangan media PowerPoint interaktif. Pada tahap pengembangan dilakukan untuk validasi terhadap produk yang dikembangkan dengan melibatkan validator ahli untuk menilai kelayakan isi, bahasa, dan sajian dari media. Lalu jurnal tersebut itu meneliti pengembangan dan validitas media pembelajaran PowerPoint interaktif yang dilengkapi dengan permainan crossword puzzle tentang materi jaringan tumbuhan untuk peserta didik di SMA. Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Penelitian ini juga menilai kualitas dan validitas media yang dikembangkan berdasarkan penilaian dari para validator ahli. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa media tersebut memiliki validitas sangat tinggi dengan persentase mencapai 91,90%. Lalu yang terakhir ada jurnal internasional yang berjudul Developing Android-Based Education Puzzle Game for Biology to Improve Students' Cognitive Ability. Diterbitkan pada tahun 2021. Jurnal ini meneliti tentang pengembangan, kelayakan, dan efektivitas game puzzle edukasi berbasis Android yang dirancang untuk pembelajaran biologi, khususnya pada materi virus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana game ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa melalui metode pembelajaran yang interaktif. Nah, pada jurnal tersebut menggunakan kombinasi metode penelitian dan pengembangan atau R&D berdasarkan metode Borg and Gall untuk penelitian mereka. Secara khusus, metode-metode tersebut meliputi yang pertama itu ada penelitian dan pengumpulan informasi, yang kedua itu ada perencanaan, yang ketiga ada pengembangan produk awal,
keempat ada pengujian lapangan awal, yang kelima ada revisi produk utama, keenam ada pengujian lapangan utama, ketujuh ada revisi produk operasional, ke-8 ada pengujian lapangan operasional, dan yang ke-9 ada revisi produk akhir or final product revision. Jadi kesimpulan dari berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembantu berbasis puzzle sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan hasil belajar siswa di berbagai bidang, termasuk mempelajari materi tentang virus, jaringan tumbuhan, pelatihan terhadap guru, dan pengguna media PBL menggunakan puzzle. Media-media interaktif tersebut memungkinkan timbul pemahaman yang lebih mendalam, serta interaktivitas setiap peserta didik dan tenaga pendidik yang mendukung pembelajaran di kelas secara langsung. Dengan potensi yang sama, media puzzle dapat dioptimalkan untuk pembelajaran biologi, khususnya dalam mendalamkan pemahaman tentang struktur kompleks seperti organ dan jaringan, sehingga membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih menarik, dinamis, dan efisien. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.